Selamat pagi, nama saya Felixton Samuel dengan NIM 23071134118 dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengkondisian udara. Sistem pengkondisian udara. Adapun tujuan-tujuan dari sistem pengkondisian udara ini adalah satu, untuk mengetahui coefficient of performance atau COP dari standar pada sistem pengkondisian udara. Kemudian dua, efisiensi refrigerasi. Tiga, efektivitas kondenser dan pemanfaatannya. Dan empat, efektivitas evaporator. Kemudian, adapun komponen-komponen dari sistem pengkondisian udara ini adalah satu, evaporator, tempat di mana refrigeran menyerap kalor di ruangan. Kemudian dua, kompresor, di mana refrigeran dikompresi dan dinaikkan tekanan dan juga temperaturnya. Kemudian tiga, kondenser, di mana refrigeran mengalami pembuangan kalor dan juga mengalami perubahan fase. Kemudian empat, expansion valve atau katup ekspansi, di mana refrigeran diekspansi, di mana mengalami perubahan penurunan tekanan dan juga penurunan temperatur. Adapun larangan-larangan dan juga potensi bahaya yang dapat terjadi adalah potensi bahaya kelistrikan seperti terjadinya korsleting, sengatan listrik ataupun kebakaran. Kemudian dapat terjadi kebocoran pada pipa-pipa dan juga valve, dapat menyebabkan cedera pada tubuh kita. Adapun larangan yang harus ditaati adalah dilarang tidak menggunakan atribut yang lengkap dan juga dilarang tidak melaksanakan praktik sesuai dengan prosedur. Kemudian, adapun konsep dasar dari sistem pendinginan adalah sistem pendinginan menggunakan aliran zat yang berupa cairan atau uap yang berubah-ubah keadaannya saat siklus, yang dimana zat ini menyerap kalor dalam ruangan dan membuang kalor ke lingkungan untuk mengkondisikan temperatur dalam ruangannya sesuai dengan keinginan. Skema kerja alat sistem pengkondisian udara ini adalah refrigeran menyerap kalor di evaporator dan refrigeran berubah menjadi fasa gas. Kemudian refrigeran masuk ke kompresor untuk dikompresi dan dinaikkan tekanannya secara signifikan dan juga temperaturnya menaik. Kemudian refrigeran berpindah ke kondensor untuk membuang kalor ke lingkungan, lalu berpindah menjadi fasa cair. Kemudian dari kondensor menuju expansion valve, di mana expansion valve ini akan menurunkan tekanan dan juga temperatur dari refrigeran secara tiba-tiba untuk digunakan kembali ke evaporator untuk menyerap kalor dalam ruangan. Siklus ini akan berulang-ulang hingga temperatur yang diinginkan tercapai. Adapun prosedur praktikum yang pengkondisian udara ini adalah: pertama, mempersiapkan alat uji, kemudian pengisian refrigeran, kemudian menghidupkan sistem selama 10-15 menit, lalu menjalankan sistem untuk pengambilan data. Mekanisme energi masuk dan keluar: energi masuk listrik dan hasilnya adalah efek refrigerasi. Kemudian energi masuk ke sistem kompresor dan hasilnya adalah energi gerak, yaitu gerak dari kompresor. Kemudian energi masuk ke sistem kondensor, lalu hasilnya adalah energi gerak dari kondensor yang menghasilkan penurunan temperatur. Kemudian ada parameter yang diukur dari sistem pengkondisian udara ini, yaitu satu, tekanan dalam satuan megapascal, kemudian dua, temperatur air dalam satuan derajat Celcius, kemudian tiga, temperatur kondensor dalam satuan derajat Celcius, kemudian empat, kalor kondensor, kemudian lima, efektivitas kondensor, kemudian enam, variasi laju, kemudian tujuh, aliran massa air. Adapun rumus dasar yang digunakan dari praktikum sistem pengkondisian udara ini adalah satu, efek refrigerasi atau ER dengan rumus entalpi pada kondisi 1 dikurang entalpi pada kondisi 4, kemudian kerja kompresi, work of compressor,
yaitu rumus entalpi pada kondisi 2 dikurang entalpi pada kondisi 1, kemudian work dengan rumus M dot ref atau refrigeran dikali dengan entalpi pada kondisi 2 dikurang dengan entalpi pada kondisi 1. Kemudian kalor buang kondensor atau QK yaitu entalpi pada kondisi 2 dikurang entalpi pada kondisi 3. Kemudian daya aktual kompresor atau PK dapat dirumuskan dengan tegangan listrik dikali dengan arus listrik dikali dengan faktor listrik atau cos theta. Kemudian kalor buang total kondensor dirumuskan dengan Q besar K, yaitu M dot refrigeran dikali dengan QK atau kalor buang kondensor. Dan juga dapat dirumuskan dengan Q, yaitu M dot air dikali dengan constant pressure air dikali dengan temperatur max dikurang dengan temperatur 0 air. Kemudian ada rumus coefficient of performance atau COP, yaitu FR refrigerasi dibagi dengan work of kompresor atau kerja kompresor. Keseimbangan kalor pada kondensor dapat dirumuskan dengan M dot refrigeran dikali dengan H dikurang H3 sama dengan M dot air dikali dengan constant pressure udara dikali dengan T2 dikurang T1.